Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Min adabi talibil ilmi, termasuk adab bagi seorang penuntut ilmu, al-qudwatul hasanah. Hendaknya dia menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik, panutan yang baik. Ini adab seorang talibul ilmi. Seorang santri hendaklah beradab. Apa adab yang selayaknya dia pegangi? Ingat, hendaknya dia menjadi qudwah hasanah. Ya ikhwan, ya tullabul ilm, antum ini sebagai penuntut ilmu merupakan panutan, contoh bagi yang lain, sehingga gerak-geriknya antum akan dilihat oleh banyak orang. Semata-mata statusnya antum sebagai santri itu saja sudah menjadi contoh bagi orang lain, apalagi kalau antumnya sebagai seorang dai. Maka hal-hal yang tidak layak dikerjakan oleh santri maka tinggalkan. Bahkan perkara-perkara yang khawarimul muru'ah, perkara yang mubah tapi tidak layak dikerjakan bagi santri, itu selayaknya ditinggalkan, jangan dilakukan walaupun mubah. Jadi ya ikhwan, ada pembahasan namanya perkara-perkara yang hukum asal itu mubah, namun kalau dilakukan oleh orang-orang yang membawa ilmu, membuat kesan orang tersebut tidak berwibawa, maka jangan antum lakukan, karena antum merupakan qudwah, panutan, contoh. Bermotor, motornya jambrong, suaranya gong 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 gong, ya enggak? Gabur-gabur sama dia. Ya kalau dikatakan apa hukumnya, mungkin dikatakan boleh-boleh saja. Kalau dikatakan apa hukumnya boleh. Tapi kalau dilakukan oleh seorang yang membawa ilmu, sesuatu yang tidak pantas, tidak layak. Seorang qudwah, panutan. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ya. Lihat kata penulis ini tadi. Kun qudwatan salihatan fil mujtama'. Jadilah engkau seorang yang menjadi qudwah salihah di tengah-tengah masyarakat. Ana sering mentanbih antum dalam bab apa? Berpakaian. Ente santri berpakaian rapi, bagus, bersih, elok, indah, ganteng, keren. Ini santri pakai celana kayak mau ke kebun, ya enggak? Kaki kotor, hitam, pudel, muka suram, nggak pernah gosok gigi, mandi nggak pernah sabunan. Itu qudwah apa bukan? Masa kalah sama anak-anak sekolah umum? Anak-anak sekolah umum, anak-anak yang sekolah SMK, SMP, SMU, masya Allah, ganteng, keren, rapi, parfuman, dan pas santri kudel, nggak boleh, nggak pantas, nggak layak. Antum lihat nggak baju anak keren-keren kan, setrika, padahal baju anak itu kalau untuk perhatikan itu aja kan, iya enggak? Antum perhatikan enggak baju anak itu aja, mahal enggak mahal, cuma gitu-gitu aja bajunya, tapi bersih loh, rapi, jelas dirapi kan. Antum lihat ada setrika, digosok gitu. Yang sering anak tanbih, kalau antum mau beli baju, beli jubah, tolong kalau bisa jangan yang pendek-pendek itu. Beli yang kira-kira kalau antum pakai celana menutupi kedua mata kaki. Kalau antum pakai celana, jubahnya antum itu berada menutupi celana. Kan celana kita cingkrang kan? Difahami? Jangan modelnya, maaf ya, kalau bisa gamis antum itu menutupi celana. Kalau bisa. Kalau udah telanjur Ustaz, nanti pas beli cari yang kayak gitu. Beda tuh. Serius.
nggak enak liatnya. Ya, Ustaz nggak ada duit, Ustaz. Oh, nggak ada duit. Nabung, insya Allah ada. Beli baju kan nggak tiap hari. Ya enggak? Nanti kalau pas lebaran, mau lebaran tuh beli baju, beli yang kayak gitu, Andi. Ya, dicek. Nah, terus lengan baju sama. Jangan yang jangan dipakai bagi thalibul ilmi yang udah kayak gini. Minimal ginilah. Ya. Lengannya itu kayak gini. Ya. Jangan yang udah pendek kali. Pakai baju ya maaf ya. Misalkan antum santri, ya. Udah pakai model bajunya tadi. Kayak gini lengannya. Nah. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi nggak pantas antum. Nanti antum dipandang kok kayak gitu, santri. Ya, Imam. Ya, Ahmad. Apa bajunya kok pendek kali itu? Memang lengan pendek. Kalau lengan pendek juga nggak masalah. Tapi kan ada baju udah kecil. Maaf ya, kenapa anak tegur? Bukannya anak tuh gimana? Bukan mengharamkan. Enggak, mubah. Boleh ya kan. Selagi nutup aurat. Sahabat saja di zaman Rasul pakaiannya sedikit mereka ya. Tapi kita ini bukan di zaman Nabi SAW, kita di zaman sekarang yang terkadang orang awam itu bisa menilai kita dengan perkara yang mubah. Rambut juga sama. Kalau antum tidak bisa merawat rambut antum, jangan panjang-panjang ya. Nih lihat rambut anak nggak kalah panjang-panjang. Kalau antum nggak bisa ngerawat rambut, ini rambut kayak bonsai. Burung cenderawasih. Dibilang mawar mirip mawar, dibilang bonsai mirip bonsai. Difahami? Itu juga perhatikan. Jangan antum hal-hal yang nggak pantas gunakan pakaian. Termasuk juga sering anak lihat sebagian orang itu gunakan surban. Ya. Gunakan surban mirip kayak mau ke kebun, kayak tukang mau ngecor aja. Itu nggak punya surban di sini. Nah, mau anak contoh yang sering salah orang, nggak punya. Di atas ya. Jadi ada orang pakainya dia ada kayak sarung aja, apa sarung sejenis apa yang bisa anda contohin? Ada nggak kain-kain di dalam? Apa aja? Yang bisa anda contohin? Nggak pula besar. Al-muhim ya ikhwan, yang terpenting bagi antum semua, tolong diperhatikan dalam berpakaian. Rapi, bersih, layak, dah. Itu diperhatikan. Ini anak nasihat kepada antum anak-anak takhasus. Antum ini takhasus, panutan dan qudwah. Ya. Perhatikan pakaian. Imam, antum bukan anak kecil lagi. Ya. Bilang sama orang tua, Abi, aku bukan anak kecil lagi. Jangan dia kasih pakaian layaknya anak kecil. Antum panutan. Ahmad juga, antum panutan. Kenapa itu dibuka kancing baju? Nah seperti itu juga sama. Kalau di luar sesuatu yang nggak pantas kan? Kenapa? Mau nantang, mau kelahi itu? Nggak ada kan? Sesuatu yang nggak layak dilakukan oleh santri. Walaupun mubah boleh, tapi ya ikhwan, kita di tengah-tengah masyarakat, kita itu panutan, penuntut itu ilmu itu panutan, qudwah. Tolong diperhatikan baik-baik berpakaian. Kalau antum ingin ikut program takhasus seperti ini, antum ikut syarat anak, ketentuan anak. Jadikan antum sebagai qudwah bagi yang lain, panutan bagi yang lain. Sama seperti ini. Dalam sistem belajar, antum takhasus harus menjadi panutan qudwah bagi anak-anak tahfidzul Quran. Bukan sebaliknya. Mereka udah di kelas, antum di kamar tidur. Itu bukan qudwah. Kenapa? Karena setelah ini antum itu akan menjadi dai. Difahami? Subuh, antum harus jadi panutan bagi mereka. Antum harus bangun dulu, bangunkan mereka. Subuh masih ngorok.
subuh telat, tidak layak bagi anak-anak takhasus. Antum panutan dan qudwah. Bila perlu antum contohkan pada mereka bainal adzan wal iqamah. Antum sudah ada sebelum azan, waktu sholat, sebelum azan antum sudah baris, sudah berikan contoh qudwah bagi masyarakat, bagi orang lain. Antum panutan. Fas-sahabah radhiyallahu anhum ta'assaru bima ra'au minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka terpengaruh dengan sesuatu yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada sosok Rasulullah SAW tersebut uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah azza wajalla. Wadih, jelas? Termasuk juga ya ikhwan, anak tanbih antum duduk di majelis ilmu. Duduklah yang rapi. Duduklah layak seorang talibul ilmi. Ya. Jangan selonjoran di majelis. Nanti dilihat anak-anak tahfidz itu akan melihat antum. Apa perlu antum pahami? Status antum ini ikut program mulazamah takhasus ini berarti antum berani masuk ke program calon para dai, calon para duat. Sekarang layak nggak antum calon para dai, calon para duat melakukan sesuatu yang tidak pantas dicontoh oleh orang lain? Tidak layak. Maka hendaknya antum menjadi qudwah, menjadi panutan bagi orang yang di bawah antum, sehingga teranggap antum ini sebagai senior, sebagai panutan bagi mereka. Antum teranggap orang yang lebih berilmu dibandingkan mereka, sehingga selayaknya antum memberikan contoh yang baik bagi mereka dalam masalah kebersihan, dalam masalah kerapian, dalam masalah seluruh sistem yang ada di pondok pesantren ini tadi. Antum menjadi contoh utama bagi mereka. Amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqtadiya biman sabaqa minal anbiya'i bis sabri wa ghairi dzalik. Allah azza wajalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mencontoh orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi dalam bentuk kesabaran dan yang selain itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sabar sebagaimana sabarnya nabi-nabi terdahulu. Faqala ta'ala, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka ikutilah olehmu. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta pahala, tidak meminta balasan kepada kalian. Sesungguhnya pahalaku atau sesungguhnya tidaklah yang demikian itu melainkan sebagai bentuk peringatan bagi alam semesta. Qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Atas dakwah ini tadi aku tak minta upah, tak minta balasan. Itu semua dalam rangka bentuk peringatan untuk alam semesta. Al-qudwatul hasanah fil af'al tu'athiru fil akharin ka ta'thirin nasiha bil qaul au asyad. Lihat kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Al-qudwah al-hasanah, teladan yang baik, menjadi sosok panutan, menjadi sosok percontohan dalam tindakan, dalam perbuatan, bisa mempengaruhi orang lain sebagaimana pengaruh nasihat dengan ucapan tersebut, atau bahkan lebih berpengaruh lagi. Ya ikhwan, ketika antum mencontohkan, mempraktekkan, maka yang demikian itu tadi akan lebih berpengaruh bagi orang lain dibandingkan antum nasihati. Ana sering mentanbih antum-antum ya ikhwan, dan siapapun yang terlibat dalam dakwah, yang terlibat dalam tarbiyah, hendaklah dia menjadi contoh dalam thalabul ilmi. Seorang ulama menjadi panutan, contoh bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka banyak menghabiskan waktu mereka dengan ilmu.
banyak menghabiskan waktu mereka dengan mutola'ah. Maka demikian juga sebaliknya, para duat, para asatidzah, para muballighin, para mudarrisin hendaknya menjadi contoh bagi murid-murid mereka, menjadi contoh bagi ikhwan, bagi mad'u di dalam talabul ilmi syar'i. Harus semangat mereka belajar, harus semangat membaca, semangat mutola'ah supaya dicontoh oleh murid. Tapi kalau ada ustaz, ada dai, ada muballigh, malas juga belajar, malas mutola'ah, malas untuk membaca kitab, tidak mungkin bisa jadi qudwah dan panutan. Ayo ikhwah, ini yang sangat ana sayangkan. Di zaman sekarang orang lebih senang untuk mengajar dibandingkan belajar. Ustaz, aku belajar juga Ustaz. Mana belajarnya inti? Mana belajarnya inti? Anda sudah khutbah di sini, Anda sudah ceramah di sini, Anda sudah ngisi pengajian di sini, tapi Anda baca kitab saja masih belepotan. Kalau orang antum motivasi untuk belajar, orang lain antum motivasi untuk semangat menuntut ilmu, lah ente tidak semangat menuntut ilmu, umur sudah sekian puluh tahun, dakwah sudah sekian puluh tahun, tapi ente tidak bisa membedakan mana tamyiz dan mana hal. Nah ini musibah. Apa yang anda dakwakan tersebut belum tentu alal haq. Bisa jadi ada kekeliruan. Wa anta ma ta'lam. Anda tidak tahu. Ini yang perlu antum waspadai ya ikhwan. Belajar. Semangat menuntut ilmu, semangat belajar. Apalagi para mudarrisun, antum yang suka kasih waktu khutbah, antum yang ceramah, besok siapa khutbah, si fulan khutbah, ya antum harus jadi panutan. Semangat juga belajarnya, supaya orang lain itu ketika antum motivasi untuk belajar, antumnya memang betul-betul orang yang termotivasi untuk belajar, orang yang semangat. Jadi ketika antum nyuruh orang lain, ya memang antum juga praktek. Bukannya antum nyuruh orang lain semangat belajar, antum saja tidak bisa-bisa. Was-sahaba radhiyallahu anhum kanu yaqtaduna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lima yarawna fihi min qudwatin hasanatin lahum. Dulu para sahabat mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kedua hasanah. Fa'an Quraib maula ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu annahu bata lailatan inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu fattaja'tu fi ardil wisada wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu fi tuliha. Kata Abdullah ibn Abbas menceritakan kepada Quraib bahwasanya dulu Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumah Maimunah. Maimunah itu adalah istrinya Rasul. Nah, Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas main ke rumah siapa? Ke rumah bibi. Hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasul siapa? Sepupu. Ya. Fattaja'tu fi ardil wisada. Kata Abdullah bin Abbas, aku pun berbaring di tengah-tengah bantal. Wattaja'a Rasulullah SAW wa ahlu fi tuliha. Sedangkan Rasul bersama istri beliau di bagian yang panjangnya. Ya. Mungkin lebih kurang seperti itulah ya. Mungkin Allah alam. Kalau ini bantal, ya, bantal gimana? Abdullah bin Abbas di tengah, yang ini nih. Kalau Rasul dia bagian panjang ini sama Maimunah, mungkin seperti itulah. Kalau gambar anak alam, ini Abdullah bin Abbas di tengah ini, Rasul di sini dan di sini. Tergambaran tuh. Jadi ini Maimunah, ini Rasul, misalkan Ibnu Abbas di tengah. Bantal itu kan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu.
Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun tidur. Hatta idzan tasafal lail, sehingga tatkala sudah berlalu separuh malam, au qablahu biqalil, atau menjelang separuh malam, au ba'dahu biqalil, atau sudah berlalu sedikit dari separuh malam, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bangun, fajalasa yamsahun naum an wajhihi biyadihi, lalu Rasul duduk seraya mengusap rasa kantuk yang ada di mata beliau. Summa qara'a al-ashr al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian Rasul membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Summa qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian Rasul berdiri menuju derigen wadah air yang tergantung. Shannin itu kirbah tadi ya kan, kalau zaman dulu kan wadah air itu terbuat dari kantong, biasanya digantung ya. Rasul berdiri bangun ke tempat tersebut. Fatawaddo'a minha fa ahsana wudu'ahu, lalu Rasul berwudu dan memperbagus penyempurnaan wudu. Summa qama yusalli, kemudian Rasul bangkit melaksanakan sholat. Qala Ibnu Abbas, nah lihat ya, apa yang dilakukan oleh Rasul? Apa yang dilakukan oleh Rasul? Salat malam. Ibnu Abbas masih kecil apa tidak? Masih kecil. Anak kecil lu Abdullah bin Abbas ini. Wafat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas mendekati baligh. Anak kecil seperti anak-anak tahfidzul Quran. Rasul bangun malam. Beliau mengusap mata beliau, menghilangkan rasa kantuk. Beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau beranjak wudu. Kemudian beliau bangkit salat. Dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Faqumtu, kata Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, faqumtu fa sana'tu mithla ma sana'a. Subhanallah, Allahu akbar. Ibnu Abbas mengatakan, aku pun bangkit lalu aku melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Summa dhahabtu, kemudian aku pun pergi. Faqumtu ila janbihi, lalu aku pun berdiri di samping Rasul. Fawadha'a yadahul yumna ala ra'si, lalu Rasul meletakkan tangan kanan di atas kepalaku. Wa akhadha bi udhuni al yumna yaftiluha, lalu Rasul ngambil bagian telinga kananku dan diputer. Difahami? Jadi gini, ini Rasul sholat ya, kemudian Abdullah bin Abbas berdiri di samping ya. Difahami? Berdiri di samping. Samping di sini kira-kira samping apa? Samping kiri. Abdullah bin Abbas berdiri di samping kiri. Lalu Rasul meletakkan tangan kanannya di kepala seperti ini ya. Wa akhadha bi uduni al yumna, lalu Rasul megang tangan ya, memegang telingaku dengan tangan telinga kananku. Yaftiluha, beliau pelintir ya. Difahami? Fa shalla rak'atain, lalu Rasul salat 2 rakaat. Tsumma rak'atain, kemudian 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 2 rakaat. Ada berapa itu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tsumma rak'atain, kemudian 2 rakaat. Tsumma autar, kemudian witir. Ada berapa 2 rakaatnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berapa? Salat 2 rakaat, 2 rakaat 4 lagi, 6, 8, 10. Kedua rakaat lagi berapa? 12. Tsumma autar, kemudian beliau witir. Berarti ada 13 rakaat ya. Tsumma taja'a hatta atahul muadzin, kemudian Rasul berbaring istirahat sampai muadzin datang mengumandangkan azan. Faqama fa shalla rak'atain khafifatain, kemudian Rasul salat 2 rakaat yang ringan, apa itu? Qabliyah subuh. Tsumma kharaja fa shalla subha, kemudian keluar lalu salat subuh. Antum lihat di sini Abdullah bin Abbas mencermati
Rasul. Ya, tindakan Rasul jadi panutan bagi Abdullah bin Abbas, menunjukkan aktivitas penuntut ilmu itu jadi panutan bagi orang lain, bagi contoh bagi orang lain. Hendaknya antum sebagai penuntut ilmu berupaya menjadi contoh bagi orang-orang yang di bawah antum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Cukup ya.